Lakah samanya malam ini dengan malam-malam sebelumnya. Artinya orang munafik dan orang musyrik sama kelirunya di zaman ini persis ya di zaman kaum-kaum terdahulu juga persis apa yang mereka lakukan. Ini kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sebagaimana pada zaman ini mereka menjauh dari Allah dan Rasulnya, mereka menjauh dari Allah dan Rasul. Zaman dulu pun juga mereka membelakangi Allah, mereka menentang Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Demi zat yang kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sungguh di antara kalian akan ada yang mengikuti mereka ahli kitab, hingga jika salah seorang di antara mereka masuk ke lubang dob itu artinya kadal gurun, biawak kalau dalam tafsiran Ibnu Katsir ya kadal gurun sebenarnya jamaah. Namun hidup di antara padang pasir, maksudnya biawak yang hidup di antara padang pasir, kadal gurun, niscaya kalian akan memasukinya. Lalu sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, qala faman? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Wa man huwa ya Rasulullah? Ahlul kitab? Qala faman? Dalam riwayat lain, siapa dia Rasulullah? Ahlul kitabkah? Qala faman. Lalu kata Nabi SAW, faman, terus siapa lagi kalau bukan mereka? At-Taubah ayat ke-70. Kita lanjut. At-Taubah ayat ke-70. Teman-teman yang baru bergabung silakan dibuka At-Taubah ayat ke-70. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, 'Ad, Samud, kaumnya Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Belum datangkah peringatan? Ini kalimat itu sering diulangin sebenarnya hadirin. Emangnya belum datang ya peringatan? Emangnya belum datang ya nasihat? Emangnya nggak ada yang ngasih tahu ya? Emangnya nggak ada yang ngingetin? Jadi kalimat-kalimat sejenis ini tuh alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ini kalimat yang dari dulu selalu menjadi reminder para sahabat sampai kita hari ini dan bahkan nanti sampai manusia-manusia sampai hari kiamat nanti Allah ciptakan. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Selalu ditanya, emangnya belum datang ya yang ngasih peringatan? Naba itu artinya membawa kabar berita yang membuat manusia itu aware sama berita itu. Emang belum datang ya nasihat yang dikasih tahu? Emang nggak lewat ya di FYP-mu konten-konten yang membuat kamu kembali pada Allah? Atau sebenarnya lewat sih, lewat di Reelstick, lewat di Reels Instagram, lewat di FYP, lewat di beranda, lewat sih di postingan-postingan seliweran. Sebenarnya lewat sih di WA story. Tapi gimana sikap kita? Ada dua jemaah, tulis di kolom komentar. Yang cerdas merenung, yang dungu tersinggung. Kalau ada satu peringatan tentang berbuat kebaikan yang jelas-jelas dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali pada dua rumus: yang cerdas merenung, yang dungu tersinggung. Ada orang mengingatkan, saking sayangnya jamaah, dia nggak mau saudaranya terjerumus ke dalam hal-hal yang nggak baik. Akhirnya apa isi komentar? Halah sok suci, halah begini, halah begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang itu jadi pilihan beliau ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, jangan bilang nggak ada yang ingetin ketika besok kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh. Bukankah sudah datang pada kalian kaumnya Nabi Nuh yang ngasih tahu sama kalian? Bukannya dulu udah dikasih peringatan, dikasih nasihat? Bukannya dulu ada reminder ya?
Kalau zaman ini mungkin bukannya udah lewat di FYP TikTok Anda, bukannya udah lewat di beranda postingan, bukannya udah lewat, sebenarnya kurang lebih sama kayak gitu. Peringatan tuh terus datang silih berganti, dan yang menjaga agama ini dari dulu sampai hari kiamat nanti nasihat. Kata Nabi, ad-dinu nasihah. Agama itu ya isinya nasihat, semuanya nasihat. Agama itu isinya semuanya nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Allah wa rasuluhu wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah dengan kita memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai hamba. Untuk Rasulnya kita meneladani baginda Rasulullah. Untuk wali a'immatil muslimin, kata Nabi, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, agar mereka memimpin kaum muslimin dengan patuh taat tunduk pada apa yang Allah inginkan. Wa ammatihim, untuk rakyatnya, untuk seluruh kaum muslimin juga. Jadi nasihat yang terbukti dari dulu sampai nanti hari kiamat, bahkan dulu sampai sekarang terbukti, sampai kiamat tetap akan terbukti, menjaga keberlangsungan amal salih. Apa itu? Nasihat. Nabi bersabda, itu kan sabda Nabi isinya apa? Nasihat. Kata Nabi, la tahasadu, jangan hasad, wala tabaghadu, jangan marah, wala tadabaru, jangan membelakangi, wala tanajashu, jangan saling menipu, wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan menawar satu barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ini kan pesannya Rasulullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ini bab nasihat. Orang-orang munafik menolak nasihat, orang beriman nerima nasihat. Sifatnya orang beriman menerima nasihat, orang munafik menolak, bahkan cenderung nyerang balik orang yang menasehati. Biasanya ciri kemunafikan lekat dan dekat dengan seperti itu berdasarkan ayat ini juga. Kamu tuh sama ya, di zaman ini ataupun zaman kaum-kaum sebelummu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas kan gitu ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, alangkah samanya malam ini dengan malam-malam sebelumnya. Maksudnya alangkah samanya kalian munafik pada zaman ini dengan munafik pada zaman-zaman sebelumnya. Sama aja. Jadi munafik kan gitu, dinasehati nggak mau dengar, cenderung nyerang balik yang menasehati. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad nggak mau, cenderung malah mau counter attack sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ciri orang beriman Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-55. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan berilah reminder. Wa dzakir, dan beri nasihat, beri peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena nasihatmu, peringatanmu, tanfa'ul mu'minin, itu benar-benar bermanfaat untuk orang yang beriman. Jadi benar-benar bermanfaat buat orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kita mau melihat kebermanfaatan, kalau kita mau lihat takaran iman, salah satunya itu dilihat dari gimana kita melihat sisi manfaat dari nasihat yang datang. Wa dzakir, kasih tahu aja, nasihatin aja, ingatin aja. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu sangat amat bermanfaat untuk orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, enggak. Karenanya di Az-Zariyat ayat 55 begitu ayatnya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang bisa ngambil manfaat atas setiap pengingat yang datang itu orang beriman. Makanya tadi
yang bahasa anak gaulnya, yang cerdas merenung, yang dungu tersinggung. Karena orang beriman saja yang bisa ngambil manfaat atas setiap nasihat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Setiap nasihat yang datang pasti tanfa, bermanfaat, mukminin, bagi yang beriman. Kalau enggak sulit, berat jamaah kalau enggak. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Hei, memangnya belum datang kepada kalian berita-berita supaya kalian kembali kepada Allah? Kisah-kisahnya kaum Nuh, kisah-kisahnya kaum 'Ad, gimana mereka, gimana sebelumnya, apa sih yang mereka kerjain? Emang belum sampai cerita itu kepada kalian? Kaum Samud, kisahnya kaum Samud. Kaum Ibrahim, kisahnya kaumnya Nabi Ibrahim. Penduduk Madian, negeri-negeri yang telah musnah terdahulu. Emangnya kalian nggak dapat peringatan itu? Emangnya kalian nggak datang ya? Maksudnya nggak datang di suatu pertemuan yang pernah dibahas di dalamnya kajian tentang hal tersebut. Emang ada apa sih? Kaum Nuh Allah tenggelamkan dengan banjir bandang. Kaumnya Nabi Lut Allah balikkan, sebab karena mereka kaum-kaum amala qaumi Lut, yang mengamalkan amalannya kaumnya Nabi Lut itu yang kita tahu. Emangnya kaumnya Ibrahim belum sampai ceritanya kepada kalian, yang ketika kaumnya Nabi Ibrahim itu Allah binasakan juga mereka dengan kebangkangan yang mereka sering tonjolkan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim. Hadirin, makanya ketika seorang hamba itu dekat dengan nasihat, sudah satu tanda baik dari Allah, hamba ini diinginkan jadi baik. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau hamba itu Allah inginkan jadi baik, Allah pahamkan urusan agamanya. Allah pahamkan urusan agamanya. Dibuat faham gitu dalam bab agamanya. Kalau nggak diinginkan jadi baik, dibiarkan dia terus tertawan dengan kejahilannya. Bersyukur kalau Allah jaga seorang hamba untuk mau mendengar nasihat. Yang baru-baru ini sering keluar kan, nasihat itu kan bisa tematik, nasihat itu kan bisa momentum, ya kan? Momentumnya ini lagi banyak nasihat tentang serangan fajar. Rashi wal murtashi finnar, itu kan hadis populer. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Rashi yang menyuap, wal murtashi dan yang menerima suapan, finnar, dua-duanya di jurang api neraka. Yang cerdas merenung, lalu dia memperbaiki dirinya dan menjaga dari hal-hal yang Rasul tidak suka, dan Rasul sudah reminder kita, ingatkan. Orang yang tidak cerdas tersinggung, munafik, ya realistis aja lah. Namanya juga dikasih duit, semua juga mau lah, nggak usah sok suci lah. Terus dengan umpatan-umpatan kaki empat yang terfilter di kolom komentar dengan sendirinya oleh pihak sosial media misalkan, ya udah. Yang cerdas merenung, yang dungu tersinggung. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Yang penting kan naba'ul ladzina min qablihim. Udah datang belum nasihat-nasihat baik? Udah datang belum kabar-kabar bahwa ini jangan dilakukan ya, ditinggalkan ya? Udah datang belum kabar-kabar itu? Udah, ya udah. Allah memberi taufik pada yang Allah mau, pun sebaliknya. Tapi tugas kita tuh menjemput, dan tugas kita harusnya kalau ada satu nasihat baik itu renungi bahwa boleh jadi Allah takdirkan dia lewat di beranda kita untuk menjaga diri kita dari hal yang tidak semestinya.
Karena nggak ada artinya jamaah. 200.000 ditukar dengan hadis Nabi yang tadi Nabi sebutkan, itu nggak ada artinya 200.000 dengan apa yang Nabi sebutkan tadi. Tapi kan ini 5 juta pun sama, 5 juta pun dengan apa yang Nabi sebutkan. Tapi ini 10 juta dan seterusnya, sama. Bagi orang beriman, tanfa'ul mu'minin, nasihat itu bermanfaat bagi yang beriman. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan. Kenapa kok disebut? Kata Al-Imam Ibnu Katsir halaman 255 di jilid yang keempat. Silakan teman-teman yang punya kitabnya sama seperti ini dibuka di halaman ke-255. Kenapa disebut kaum-kaum terdahulu? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, agar kita belajar. Agar kita belajar dari apa yang telah menimpa mereka berupa penenggelaman total semua penduduk bumi kecuali orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Bagaimana mereka diluluh lantahkan oleh Allah, bagaimana mereka dibinasakan tatkala mereka mendustakan Nabi Hud, kaumnya Samud, dan bagaimana kaum Samud dibinasakan dengan suara yang keras lagi menggelegar tatkala mereka kaum Samud itu kaum Nabi Hud adalah kaum Ad, dan kaum Samud bagaimana mereka dibinasakan dengan suara yang menggelegar tatkala mereka mendustakan bagaimana mereka mendustakan Nabi Salih dan menyembelih untanya. Dan kaumnya Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim atas kaumnya dan menguatkan Nabi Ibrahim dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, dan Allah membinasakan raja mereka Namrud bin Kan'an bin Khusyah Al-Kan'ani, semoga Allah laknat atasnya, wa ashabul Madyan, dan penduduk negeri Madyan, mereka adalah kaumnya Nabi Syuaib, bagaimana mereka ditimpa gempa, ditimpa azab, pada hari mereka dinaungi awan yang memusnahkan mereka. Kenapa nggak belajar dari episode-episode terdahulu? Shortcut. Apa tuh shortcut? Dapat jalan pintas. Kita punya shortcut sebenarnya. Shortcut jalan pintas itu diambil dengan cara belajar dari kesalahan terdahulu. Jadi kalau kita belajar dari kekeliruan kaum terdahulu, kita sebenarnya nggak perlu jemaah untuk mengulangi dan jatuh ke lubang kesalahan yang sama. Berpijaklah di mana hari ini orang-orang berhasil itu berpijak dengan cara keberhasilan mereka. Kan kemarin kami utarakan dan kita bahas bersama begini hadirin. Cari 5 orang terbaik di bidang kita, lalu tirulah. Jangan belajar kalau mereka punya kesalahan, belajar dari kesalahan mereka, jangan berpijak di sana. Kita tahu kok. Kita tahu nih hadirin. Ini kesalahan dari kaum A, kaum B, kaum C. Belajar dari kesalahan itu, jangan berpijak di situ. Jangan jatuh di lubang yang sama. Ambil shortcut, jalan pintas. Kalau sekarang jamaah di bidang yang kemarin saya istilahkan jamaah usaha, misalnya dalam satu usaha fashion, sebutlah fashion. Jamaah di bidang usaha itu lihat siapa top 5 top brand terbaik di bidang usaha jamaah. Lalu lihat dia udah berdiri berapa lama, dari 1 sampai 10 tahun mereka punya kesalahan apa aja. Track recordnya di sosial media kan banyak sekarang. Kontroversi brand A, itu kan akan muncul tuh. Begitu dilihat, kita belajar dari kekeliruannya. Tapi kita nggak ngambil itu, kita udah ngambil jalan shortcutnya. Sekarang mereka ngapain? Oh sekarang mereka ini, oh sekarang mereka itu, oh sekarang mereka menggunakan pendekatan begini, menggunakan pendekatan begitu. Belajar kepada yang terbaik lebih memudahkan shortcut dapat yang terbaik. Mas Herman?
shortcut, dapat jalan pintas. Belajar dari kaum-kaum terdahulu. Apa sih yang membuat mereka binasa? Apa yang membuat mereka binasa? Oh, ternyata yang membuat mereka binasa itu mengabaikan nasihat. Oh, yang membuat mereka binasa itu enggan mendengar peringatan. Oh, yang membuat mereka tenggelam akhirnya binasa itu mengabaikan kebaikan-kebaikan. Oh, yang membuat mereka seperti itu malah menyerang Nabi Allah Nuh, Hud, Shu'aib, Ibrahim. Oh, yang membuat mereka dibinasakan tuh karena faktor mereka amala qaumi Lut. Itu jadi penyebab. Belajar dari kekeliruan orang lain agar kita tidak mengulangi, belajar dari keberhasilan orang lain agar kita punya jalan shortcut untuk dapatkan keberhasilan. Yang berikutnya hadirin, dikatakan juga dalam ayat yang lain, An-Najm ayat 53, wal mu'tafikata ahwa, dan negeri-negeri kaum Lut yang Allah hancurkan. Siapa? Adalah umatnya Nabi Lut yang Allah hancurkan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa negeri-negeri tersebut Allah balikkan sebab karena perbuatan sodom mereka yang mereka melakukan laki-laki datang kepada laki-laki dan seterusnya tadi. Dan itu sebagai peringatan agar kalian mengambil peringatan tersebut, disebabkan karena pendustaan yang mereka lakukan kepada Nabi Allah Lut dan kelakuan keji mereka yang amala qaumi Lut yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di atas muka bumi. Jadi yang paling pertama melakukan itu adalah kaumnya Nabi Lut. Yang laki mendatangi yang laki. Wal iyadzu billahi min dzalik. Itu yang paling pertama. Kebayang jemaah, sudah diazab, belum sempat bertobat, tidak wafat dalam keadaan beriman, wafat masih dalam keadaan berbuat yang amala qaumi Lut, ditambah lagi mereka pelopor yang paling pertama. Dan man sanna fil Islam sunatan sayyi'atan lahu wizr wa wizr man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kalau ada seseorang menjadi pelopor dalam satu keburukan kemudian diikuti, maka dosa pengikut-pengikutnya, dan dia belum sempat taubat nih, dia belum sempat berlepas diri dan memproklamirkan saya udah berhenti dari hal itu ya, maka setiap ada yang mengikuti dan mengikutinya, itu dosanya ditransfer kepada pelopor paling pertama. Siapa dalam hal ini? Kaumnya Nabi Lut, karena mereka lah yang pertama berbuat perbuatan itu. Di paragraf yang ketiga halaman 256, telah datang kepada mereka Rasul-Rasul membawa keterangan yang nyata, yakni berbagai peringatan, nasihat, dan bukti-bukti nyata telah datang kepada mereka. Namun mereka tidak lain tidak bukan hanya menolak, tapi mereka menganiaya Nabi dan Rasul utusan yang Allah utus kepada mereka. Itu yang tadi saya bilang, karakternya munafik, bukan cuma menolak nasihat, tapi nyerang, cenderung nyerang, tersinggung satu bagian, tapi yang di atas itu menyerang balik pihak yang memberinya nasihat. Padahal sejatinya Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, ada kalimat yang paling Allah benci. Ini paling dibenci Allah. Apa kalimatnya? Kata Nabi SAW, kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika seorang manusia mengingatkan manusia yang lain, bertakwa kalian kepada Allah, lalu orang yang diingatkan mengatakan, urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling dibenci Allah. Secara tekstual hadisnya, urus saja dirimu sendiri, tapi secara kontekstual banyak macamnya. Apain sih ngurusin orang? Tuh salah satunya. Ya hidup saya ngapain situ yang repot? Itu salah duanya. So suci dinasehati terus dia membal dengan kalimat alah sok suci. Itu yang ketiga contohnya. Contoh lain ada banyak yang serupa dan senada dengan kalimat-kalimat penolakan atas nasihat sama.
maka biasanya orang kalau diberi nasihat paling aman terima kasih, jazakumullahu khairan, itu paling aman. Ini kok kayaknya gini, jazakumullahu khairan, paling aman jemaah. Berterima kasih kepada yang memberi nasihat, karena wujud sayangnya seseorang kepada orang lain ketika masih ada yang peduli dan menasehati. Kalau orang udah gak peduli, kita sering dengar dalam bahasa kita, sakarepmu. Itu sudah masuk dalam seorang hamba yang udah gak peduli. Dia mau ngapain, itu urusan dia, saya gak akan peduli lagi sama dia. Tapi kalau ada yang masih peduli, jangan hadirin, jangan digadaikan ya, menerima sekian dalam jumlah nominal hanya untuk mendapatkan ini dan itu. Hadirin, rezeki kita tidak jadi bertambah hanya karena menerima uang itu, uang suap menyuap. Rezeki kita pun tidak berkurang karena kita menolak. Rezeki kita tuh nggak nambah hanya karena kita menerima uang suapan itu, dan tidak berkurang karena kita menolak. Nggak bertambah karena nerima. Rezeki kita yang nggak berkurang karena nolak. Rezeki tertakar tak mungkin tertukar. Kan sering diulang-ulang dalam pelajaran-pelajaran kita di setiap subuh syuruk. Teman-teman mungkin tahu, yang halal nikmati, yang haram tinggalkan, yang syubhat jauhi. Atau yang halal nikmati, yang haram jauhi, yang syubhat hindari. Yang halal nikmati, yang haram jauhi, yang syubhat hindari. Terus apa alasan kita mau memilih yang remang-remang? Kalaupun itu, tapi kan ini, kayaknya lebih aman kita main aman ya hadirin. Lebih baik kita main aman ya. Main aman itu gimana maksudnya? Gak nerima, itu main aman. Terus dilanjut, belajar dari kaum-kaum terdahulu. Nah, ayat 71-nya ini juga belajar dari kaum-kaum terdahulu. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, ba'duhum sebagian mereka, awliya'u ba'd akan menjadi penolong sebagian yang lain. Lalu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah halaman 257, sifat-sifat kaum mukminin yang mulia harus kita contoh. Sifat iffah, perwira, sifat syaja'ah, keberanian, sifat siddiq, jujur, amanah, tabligh, fatonah, cerdas menganalisa. Itu sifat-sifat yang harus diikuti. Sebelumnya Allah menyebutkan sifat kaum munafik yang tercela agar kita terhindar darinya. Kemudian Allah menyebutkan sifat terpuji dari orang beriman yang kita diminta untuk meneladaninya. Jadi rumusnya, belajar dari kesalahan orang lain agar tidak terjatuh pada lubang yang sama, belajar dari kebaikan orang lain agar kita punya nilai yang baik sama seperti mereka. Ini untuk semua bidang, bisnis, olahraga, bidang ilmu. Di semua disiplin ilmu dan semua bidang rumusnya sama. Learn from the best. Belajarlah dari yang terbaik. Kalau dalam kehidupan manusia, contoh kita satu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jamaah dalam bidang bisnis, lihat apa yang relate, bisnis apa yang relate di zaman ini, belajar dari mereka yang terbaik. Siapa role model, figur yang jamaah mau teladani? Jamaah
Social marketer misalkan, belajar siapa social marketer nomor 1. Digital marketer, ya udah belajar dari siapa yang memang luar biasa nih dalam hal tersebut. Belajar dari yang terbaik. Terus bidang kuliner, belajar dari yang terbaik. Dalam bidang apapun belajar dari yang terbaik. Nah, itu ada di Quran At-Taubah ayat 71 disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau di ayat sebelumnya, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau di ayat sebelumnya Allah menyebutkan sifat kaum munafik agar kita terhindar dari sifat tercelanya mereka, maka di ayat ini Allah sebutkan sifat terpuji orang beriman agar kita meneladaninya. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidupnya orang kaya, tapi bandingkan ibadah kita dengan ibadah mereka yang bertakwa. Tulis di kolom komentar. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidupnya orang kaya, tapi bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang yang bertakwa. Sparring partner yang baik kalau dalam dunia sepak bola, mengeluarkan effort terbaik dari diri kita. Hadirin, kalau lawan sepak bolanya itu biasa, ini mah lawan enteng ini, kita main biasa-biasa aja, kurang all out aja gitu udah menang, kita gak serius-serius udah menang kok. Tapi sparring partner yang baik, contoh baik, figur yang baik, itu dengan taufik dari Allah membuat kita akan all out, mengeluarkan semua yang kita inginkan, yang kita punyai dari skill, kemampuan, kredibilitas. Sehingga sparring partner yang baik itu berdampak ke kita juga. Latihan di semua bidang begitu hadirin. Jamaah kita ini perlu rame-rame gini loh, bukan untuk ria. Lagi sendiri malas-malesan. Emang begitu, kan Nabi udah tahu. Kan Nabi udah kasih tahu. Alaikum bil jamaah, kata Rasulullah, kamu tuh harusnya berjamaah terus ya, jangan sendiri-sendiri. Karena sendiri tuh gampang futur, gampang males. Kenapa kita yuk jamaah yuk barengan yuk barengan. Itu juga kemarin saya tanya, jamaah lebih mudah mana, puasa Ramadan atau puasa sunnah? Ramadan, padahal Ramadan 30 hari full, sunnah ya paling cuma Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa apa lagi? Daud, sehari puasa sehari berbuka. Tapi kenapa kok beratnya bukan main ketika puasa sunnah, tapi begitu Ramadan langsung otomatis kayak tubuh kita tuh, ya ini Ramadan, puasa 30 hari loh padahal berturut-turut tanpa putus. Jawabannya kan karena kita berjamaah. Kita begini tuh juga selain kita berjamaah karena perintah Rasulullah, mencari, kalau dalam bahasa sepak bolanya, sparring partner. Kalau dalam bahasa gininya adalah teman berlomba dalam kebaikan. Itu aja mangkat kok. Padahal rumahnya mana mbak? Jarak sehari. Jauh sekali. Masa saya yang deket enggak? Nah itu kan cari sparring partner. Cari teman berlomba dalam kebaikan. Kan perintah Allah juga dalam Al-Quran Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Ini sifat kaum mulianya orang beriman untuk diteladani, dipelajari. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Lalu kata Nabi menukil dalam hadis, Imam Ibnu Katsir menukil hadis Nabi ini, orang beriman yang satu dengan orang beriman yang satu kal bunyan, seperti suatu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, lalu Nabi merajut kedua tangannya seperti ini. Ini orang beriman tuh kayak gini. Nabi wasyabbaka baina asabi'i, menjalinkan jari jemari beliau. Lalu Nabi, orang beriman tuh kayak gini ya. Nih.
mengisi ruang-ruang kosong, saling merekatkan, saling menguatkan. Orang beriman saling menopang, saling melengkapi. Orang beriman itu saling untuk memberi ruang, berjalan bergandengan, masuk surga bersama-sama. Ingat jemaah, tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, ingat selalu visi misi kita masuk surga bersama-sama. Ayo kita gandengan tangan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tulis di kolom komentar, visi misi kita masuk surga sama-sama, bareng-bareng. Surga tuh luas. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman dalam Al-Quran, bersegera masuk surga kalian yang luasnya wa jannatin arduha samawat wal ard. Yang luasnya seluas mana surga itu? Langit dan bumi. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Langit gak pernah kita lihat ujungnya, padahal itu baru langit yang pertama. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Al mu'min lil mu'min kal bunyan. Ayo bergandengan tanganlah, berjabat tanganlah. Ya'muruna bil ma'ruf. Apa peran orang beriman yang harus kita teladani? Nomor 1 dari ayat 71, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah, mereka melaksanakan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang beriman tuh bukan hanya sekedar lisan dia beriman, tapi orang beriman mengambil peran. Peran pertamanya ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tuh ngambil peran pertamanya ngajak kepada kebaikan. Dan ini harus ditanamkan dalam jiwa-jiwa orang beriman. Kalau ngajak kebaikan itu tujuannya itu bukan diterimanya dulu, walaupun itu salah satu hal yang diharapkan, tapi belum itu dulu. Yang jelas ngajak pada yang baik itu asas landasannya adalah ngajak manusia untuk kembali kepada Allah. Asasnya itu aja dulu. Ya'muruna bil ma'ruf, ajak pada yang baik. Dan jangan berfokus kepada diterimanya ajakan kita, karena pasti kecewa. Fokus aja sama, ya yang penting peran saya ngajak dalam kebaikan, nanti mau didengar alhamdulillah, nggak didengar ya nggak masalah. Mau dipuji, pujian itu kembalinya ke Allah, saya nggak pantas menerima pujian itu. Mau dicaci, ya nggak apa-apa juga. Cacian itu mudah-mudahan jadi pemecut semangat kami untuk lebih baik lagi. Sesimpel itu. Jadi nanti kalau ada yang nerima tetap alhamdulillah, kalau ditolak dan bahkan dia dibully tetap alhamdulillah. Peran yang kedua, ternyata orang beriman tuh punya peran. Yang pertama tadi apa? Ngajak kepada kebaikan. Peran keduanya apa? Mencegah.
Apa sih yang bisa dilakuin seorang hamba? Cegah aja. Bisa dicegah kemungkaran nggak? Bisa. Ya udah dicegah. Kalau nggak bisa, tadi kan Nabi kasih tahu rumusnya. Kalau nggak bisa dengan power, dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan atau power, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan kadar iman terlemah adalah mengingkarinya dengan hati. Wadzalika ataful iman, itu selemah-lemahnya iman. Lalu yang ketiga, perannya apa? Taat, menunaikan sholat. Lalu yang keempat, membayar zakat. Lalu yang kelima, taat pada Allah dan Rasul. Nah, ini nih titik puncaknya. Kalau saya mengamalkan 5 yang tadi, saya dapat apa? Kalau saya ngajak pada yang baik, saya mengajak kepada yang salih, lalu saya mencegah dari yang buruk, lalu saya menjaga sholat, lalu saya membayar zakat, lalu saya taat pada Allah, taat kepada Rasul. Kalau 5 hal itu saya lakukan, saya dapat apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Yang kamu dapat rahmat penuh, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kan artinya kasih sayang yang amat sangat. Dia mah dirahmati Allah, disayangi dengan Rahman, artinya kan pengasih, Rahim, penyayang. Diberi rahmat tuh perpaduan dari keduanya. Ya dapat kasih, dapat sayangnya Allah. Dikasih, disayang. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka-mereka yang mengajak pada yang baik, mencegah dari yang buruk, menjaga sholat mereka, membayar zakatnya, taat pada Allah dan Rasul, dijamin akan mendapat kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijak sana. Ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik, yaitu surga adn. Ternyata gak cukup dapat rahmat, tapi kalau ngajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, menjaga sholat, membayar zakat, taati Allah, taati Rasul, mereka dapat surga apa? Adn. Allah ngajak yang baik. Kalau zaman sekarang posting, nggak usah ngelihat view berapa, yang penting posting aja, story aja, nggak usah ngelihat kenapa ya yang ini kok tembus 100, kok yang ini cuma 2 ya, yang ini kok tembus 3.000, kok yang ini cuma 80 ya, yang ini tembus 5.000, kok yang ini, nggak usah dilihat, cuma posting aja, posting aja jemaah. Dari dulu hanya orang yang melakukan karena Allah yang biasanya gampang awet dan konsistennya. Dia nggak ngelihat uang ini bisa ini bisa dimonetisasi nggak, bisa dimonetize nggak ini, nggak pikirin itu dulu. Ini ntar ada ads-nya nggak ya? Dia nggak mikirin itu dulu. Yang penting udah posting aja. Dulu awal-awal kami bermain TikTok, sehari saya posting 15 video interval 1,5 jam tiap hari. Jadi dulu karena kita udah main YouTube live streaming, kalau live streamingnya dari Dima Faga Garung 2017, tapi buat konten-kontennya udah dari 2011 di YouTube. Jadi waktu zaman di YouTube 2017 sampai 2020 Corona, kami punya stok ada 3.000-an video durasi 1 jam, 1,5 jam dari ngisi-ngisi itu tuh yang 2017. Terus ketika Corona kan nggak ada kajian, alhamdulillah kami ngedit, ya udah
Sehari ngedit 30, sehari ngedit 40, kadang sehari ngedit 50 video. Cuma 30 detikan aja, dari 1 jam dipotong jadi 30 detik. Terus kami upload ke TikTok. Waktu itu 1 hari 15 video, interval 1,5 jam upload, 1,5 jam upload. Waktu itu. Kalau sekarang paling 5 sehari, paling 6 sehari. Tapi waktu itu 15 video. Dan sekali lagi hadirin, kami nggak memandang ini nanti bakal seperti apa, enggak. Dan kami nggak sibuk, udah berapa yang nonton ya, komentar berapa, enggak, udah yang penting upload, udah upload. Ntar ada yang mau, ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, enggak, yang penting upload aja. Karena kita tahu hari ini sosial media itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan kerendeman itu gak pernah terbaca oleh kita, bahwa boleh jadi orang yang melihat konten tayangan Anda bisa berubah karena video yang sederhana. Kan random. Emang jamaah bisa tahu, misalkan yang nonton 80 view itu siapa aja yang lihat, bisa tahu nggak? Nggak tahu. Kalau jamaah update di WhatsApp mungkin ya bisa dilihat, klik, dilihat matanya, itu ini siapa aja yang nonton status WA saya ya. Tapi kalau di sosial media, di Instagram, di TikTok, views 1000 misalkan, dari 1000 views itu Anda tahu siapa yang menonton? Nggak tahu. Tapi apakah Anda juga tahu? Tapi gini, dan apakah Anda juga tahu bahwa salah satu di antara 1000 itu ada yang berubah karena video pendek yang menurut Anda nggak berharga? Belum tentu. Kata Nabi, Ali, la ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Wahai Ali, kalau satu orang aja dapat hidayah karena hal yang kamu lakukan, entah itu kamu berbuat apa kok dia niru, kamu posting apa kok dia niru, khairun lak, itu lebih baik bagimu, min humrun na'am, daripada kamu mendapatkan unta merah. Lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Sekarang hadirin punya sosial media, pakai. Hadirin sekarang bisa motong-motongin video, potongin, sebarluasin. Nggak perlu izin, karena alhamdulillah kalau Allah beri taufik kami masih sehat, kami akan terus membersamai teman-teman semuanya dengan izin Allah. Dan teman-teman nggak perlu izin kalau ngambil video kami, semuanya boleh disebarluaskan tanpa harus izin terlebih dahulu. Niatkan semua ikhlas karena Allah. Kalau ada yang nonton alhamdulillah, nggak ada tetap alhamdulillah, karena tugas kita tadi ya'muruna bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Terus yang ketiga apa? Yuqimus shalah, tunaikan salat. Terus yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, membayar zakat. Terus yang kelima, taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan dirahmati. Dan ayat ke-72, bukan cuma dirahmati, tapi Allah jamin mereka pasti dapat surga. Namanya surga apa? Aden. Nggak cukup cuma sampai dapat surga Aden, nggak cukup cuma sampai dapat rahmatnya Allah, bahkan yang berikutnya, waridwanum minallahi akbar, dan mereka akan mendapat apa? Ridhonya Allah. Jamaah, di Al-Bayyinah kan ada yang gini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, para sahabat maksudnya, karena sahabat ridho kepada Allah dan syariat-syariat Allah. Dan sekarang kita berpotensi sama seperti yang sahabat dapatkan ridhonya Allah, kita pun juga berpotensi mendapatkan ridhonya Allah sebagaimana apa yang sahabat Nabi dapatkan. Gimana caranya dapat ridhonya Allah? 5 tadi amalkan. Ajak baik, cegah mungkar, sholat, zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Sudah mah, dapat apa keuntungannya? Rahmatnya Allah. Yang kedua dapat surga, namanya surga Aden. Yang ketiga dapat apa? Ridhonya Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang nyata.
Azim yang agung, yang besar. Fauzun itu juga bisa diartikan faiz. Faiz itu artinya kesuksesan. Mau sukses, 5 rumusnya. Ajak pada yang baik, cegah dari yang buruk, sholat, zakat, taat. Itu rumus kesuksesan. Nanti hidupmu dirahmati, dapat rahmatnya Allah. Nanti Allah masukkan ke dalam syurga, namanya syurga apa? Syurga Aden. Hidupmu dalam ridwanullah, dalam ridhonya Allah. Ridwanum minallahi akbar. Bukan cuma ridwanullah semata, tapi ada kalimat akbar. Akbar itu artinya bukan cuma besar, yang besar yang tidak ada lagi yang lebih besar dari itu kebesarannya. Azim, besar, agung. Tapi kenapa kok Allahu Akbar, bukan Allahu Azim, Allahul Azim, bukan Allahul Azim, tapi Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih besar dari akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allahul Azim. Saking agungnya kalimat akbar. Ridwanum minallahi akbar. Dapat ridhonya Allah dengan keridoan yang sangat amat besar. Terus yang keempat dapat apa? Dia dapat kesuksesan yang sebenar-benarnya. Dzalika fauzul azim. Sukses yang sebenar-benarnya. Dapat rahmat, syurga Aden, ridho Allah, sukses atau kemenangan yang sebesar-besarnya. Syaratnya 5. Apa syaratnya? 1, ngajak yang baik. 2, cegah dari yang buruk. 3, sholat. 4, zakat. 5, taat pada Allah dan Rasulnya. Zakat udah dibahas, sholat sering, ngajak yang baik. Sekarang punya sosial media, ajak, share. Teman-teman punya tombol share, share, bagikan, share, bagikan, share, bagikan. Kita nggak tahu dari share itu ternyata ada orang tergerak hatinya berubah karena Allah, tapi wasilahnya share-sharean teman-teman. Itu jadi jariah yang lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik dari unta-unta merah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan hadirin semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya dengan kebaikan, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita doakan astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami sebagaimana sayangi beliau, sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus menjadi hamba-Mu yang istiqamah. Izinkan kami terus menjadi hamba-Mu yang menambah ilmunya dari hari ke hari. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang terbaik menurut Engkau, pemimpin yang paling terbaik menurut Engkau, pemimpin yang senantiasa Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau ganjar dengan pahala terbaik bagi beliau. Jaga pemimpin kami dari mara bahaya, ya Allah. Jaga pemimpin-pemimpin kami dari sesuatu yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Jaga pemimpin kami, ya Allah, dari sesuatu yang bisa menjatuhkan diri beliau kepada apa yang Engkau murkai. Ya Allah, berikan keteguhan kepada pemimpin-pemimpin kami agar beliau senantiasa ikhlas dalam membersamai rakyat-rakyatnya, ikhlas mencintai rakyat-rakyatnya. Anugerahi kepada pemimpin-pemimpin kami ketulusan dalam hati beliau mengabdi kepada negeri kami tercinta Indonesia dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Berikan keteguhan hati pada pemimpin-pemimpin kami agar beliau senantiasa taat kepada Engkau, ya Allah, meneladani keteladanan baginda Rasulullah. Berikan kekuatan, kekokohan hati kepada pemimpin-pemimpin kami untuk senantiasa mendekat kepada Engkau, ya Allah, dikelilingi oleh orang-orang yang membuat beliau semakin dekat kepada Engkau, ya Allah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami kekuatan, ya Allah, agar beliau menjalani atau menjalankan
dapat menjalankan dengan mudah dan penuh barokah setiap program-program tanpa ada sesuatu yang nanti bisa mengundang murka-Mu ya Allah dalam hal tersebut. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang mencintai rakyat-rakyatnya. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang memikirkan rakyat-rakyatnya dan juga pemimpin yang senantiasa disupport oleh rakyat-rakyatnya. Jadikan pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin yang taat, patuh serta tunduk pada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang mementingkan perutnya sendiri semata. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang korup, yang mereka hanya mementingkan dirinya semata. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang hanya sekedar pandai berbicara tapi tidak pandai melakukan sesuatu. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang menjauhkan kami dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang dungu dan seterusnya. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam kejahatan. Lindungi kami dari segala macam mara bahaya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah, semoga Allah memuliakan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.